Semuanya baik saja? Baik, silakan nanti ketua kelas pimpin berdoa dulu ya. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan absen dulu ya. Baik, absen dulu. Hari ini yang tidak hadir siapa aja? Muhammad Rahmat. Muhammad Rahmat. Apa keterangannya? Sakit. Oke, Rahmat sakit. Hari ini Rahmat sakit. Baik, jadi sekarang dari 40 orang, 2 orang nggak hadir, jadi ada 37. Oh, ini ada yang pindah 1 orang ya? Jadi 37 awal. Baik, dikarenakan mapel informatika ini mapel kedua ya? Tadi yang pagi mapel apa? Baik, kita sekarang siapkan tenaga dulu. Kursinya balik ke sini dulu. Ada mempersiapkan diri untuk fokus belajar di mapel informatika ini. Kita akan atur pernapasan ya, di tangan di iya. Jadi kita tarik nafas sambil tangan ke atas. Ya. Kita mulai tarik nafas, tahan, buang pelan. Ya, sekarang dulu pikiran kalian. Ya, rasakan apa yang kamu rasakan tadi ketika kalian ambil nafas. Baik, siapa yang bisa menceritakan apa yang kalian rasakan setelah tadi kegiatan tadi? Saya, Pak. Oke, Akila silakan. Perasaan saya setelah menarik nafas, otot yang tadinya tegang karena belajar matematika menjadi rileks dan juga tenang. Oke, baik. Mari Akila. Lagi? Catherine? Lebih tenang sama rileks. Lebih tenang dan rileks. Ya, mudah-mudahan dengan mapel kedua ini, tadi kan udah belajar matematika. Ya. Kalau dari matematika, kalian bisa fokus dan bisa rileks, jangan tegang ya. Baik, kan, silakan kursinya mengarah komputer lagi. Baik, mohon diperhatikan sebentar ya. Hari ini kita masuk ke pelajaran informatika. Materi yang akan disampaikan ini merupakan elemen yang ketiga tentang sistem komputer. Sebelumnya kalian kan sudah mempelajari elemen pertama tentang berpikir komputasional, elemen kedua tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, sekarang kita masuk ke elemen ketiga, sistem komputer. Nah, materinya, submateri yang akan kita pelajari ini adalah komputer dan komponen penyusunnya. Komponensi awal yang harus kalian miliki, ya kalian harus memiliki pengetahuan dasar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini elemen 2 yang sudah kita pelajari seminggu yang lalu. Nah, capaian pembelajarannya ya, pada akhir fase ini ada kelas 10. Jadi siswa kelas 10 ini masuk ke fase E adalah mampu menjelaskan cara kerja komputer dan masing-masing komponen, lalu menjelaskan peran sistem operasi dan mekanisme internal
yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Nah, materi pembelajaran ini ada 3 materi yang akan kita fokuskan. Pertama, perangkat keras komputer atau hardware. Kedua, perangkat lunak komputer atau software. Dan pengguna kita ya, brainware. Nah, dimensi profil Pancasila yang harapkan di sini adalah pertama, berpikir kritis dalam memperoleh, mengolah, dan menganalisis informasi serta mengevaluasi pemikiran sendiri. Yang kedua, mandiri dalam memiliki inisiatif, mengendalikan emosi, percaya diri, dan adaptif terhadap situasi atau kondisi. Yang ketiga adalah kreatif, itu memiliki keluasan berpikir dan berkarya. Jadi harapannya dimensi profil Pancasila yang bisa kalian tanamkan adalah ada 3 ya. Pertama, berpikir kritis, kedua mandiri, yang ketiga kreatif. Nah, tujuan pembelajaran ini itu kalian nanti dapat menjelaskan pengertian komputer dan elemen-elemen penyusun sistem komputer dengan baik dan benar. Kalian diharapkan dapat mengidentifikasi perangkat keras komputer, baik itu perangkat keras komputer sebagai input, sebagai penyimpanan, sebagai pemrosesan, dan sebagai output, itu dengan baik dan benar. Setelah mengidentifikasi, diharapkan kalian dapat menjelaskan perangkat keras komputer tersebut ya, sebagai inputnya apa, kemudian perangkat keras sebagai proses penyimpanan seperti apa, sebagai prosesnya sebagai apa, dan perangkat unit untuk outputnya sebagai apa ya. Nanti kamu jelaskan dengan benar dan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, pemahaman yang bermakna pada kesempatan hari ini itu dimana kalian nanti diharapkan dapat memanfaatkan berbagai macam perangkat keras dan perangkat lunak untuk berbagai macam kepentingan, dari mulai kegiatan akuntansi ya, akunting, ke perkantoran, sampai dengan kepentingan pribadi. Itu ya. Nah, sekarang nih kalian lihat di depan kalian ada komputer ya, PC ya, yang posisinya off atau tidak beroperasi, tidak bekerja. Nah, coba gimana supaya komputer bisa bekerja? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Pak. Oke, silakan. Aura ya? Iya. Oke, gimana? Silakan. Pertama, kita sebagai manusia memiliki nomor power yang ada pada komputer. Oke, pertama silakan praktekkan. Tekan power dulu. Terus? Kita sebagai manusia atau pengguna itu disebut brainware. Brainware, kita sebagai pengguna brainware. Oke, kemudian? Selanjutnya, komputer atau PC ini disebut perangkat keras atau hardware. Dan nanti ketika setelah dinyalakan akan tampil ya di monitor. Nah, monitor itu masuk ke hardware, betul. Kemudian? Selanjutnya pada monitor akan muncul gambar. Contohnya gambar jendela itu disebut perangkat lunak atau software. Oke, jadi ketika menyala tampilan di monitor akan menampilkan perangkat lunak ya, atau software OS. OS-nya itu operating system. Terus ya, itu bagaimana komputer bisa bekerja, bisa beroperasi. Jadi setelah ada pengguna, kita nyalakan, kemudian ada monitor sebagai hardware-nya, kemudian ada software, maka komputer bisa beroperasi. Nah, yang kedua, coba sebutkan komponen-komponen pada sistem komputer sehingga komputer bisa beroperasi. Saya Mana? nomor 2, komponen-komponen dalam komputer yaitu ada 3, Sebutkan. yaitu brainware atau pengguna, Betul. hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak. Oke, betul. Nah, kalian masih ingat waktu awal pelajaran tim BK kita sudah mengirimkan link untuk penilaian asesmen diagnostik dan kognitif ya.
Dan ini Bapak dapat laporan dari tim BK, ya. Dan ini Bapak dapat kelompok. Nah, inilah hasil kelompoknya, ya. Jadi ada 3 kelompok. Kelompok A ini adalah auditori. Anggotanya itu Muhammad Mukmin, ya. Kemudian Fitri, Nur Itifa, dan Putri Sifa. Kemudian kelompok A2-nya auditori Irawan, Nisa, Nurmalisa, dan Siti Firda. Nah, itu yang auditori. Nanti silakan yang auditori yang A1 ya, dan A2 silakan pilih visinya, bisa visi 15 atau visi 16. Oke, silakan. Kemudian yang visual C1 ya, ada Farhan, ada Desa, Despira, Osatun, dan Pania. C1 kumpul di visi 1, silakan. Yang merasa anggota C1 kumpul di visi 1. Yang anggota C2 kumpul di visi 3. Visi 3. Kemudian anggota C3 kumpul di visi 6. Yang C4 kumpul di visi 8. Ya. Nah, kemudian yang kinestetik yang B1 dan B2 silakan pilih. Ini ada pos 1 dan pos 2. Pos 1, B2 di pos 2. Nah, nanti untuk ini nanti ada pergantian ya, ada geraknya. Giliran nanti ada, nanti setelah B1 selesai nanti silakan pindah ke pos 2. Begitu sama. Kalau B2 selesai pindah ke pos 1 ya, jadi tukar ya. Oke. Silakan disimak dulu instruksinya. Jadi kelompok A yang auditori, silakan kalian simak dan dengarkan video pembelajaran ada di folder dokumen. Yang auditori silakan buka folder dokumen. Di situ ada informatika auditori. Ketemu? Oke, silakan dibuka ya. Untuk yang visual, silakan sama dibuka juga di dokumen. Di dokumen di situ ada informatika visual. Foldernya silakan dibuka. Ya. Dan itu ada materi, silakan dibuka per materi satu persatu. Silakan kalian baca dan simak ya materinya. Dan yang untuk kinestetik ya, B1 di pos 1 silakan dibaca. Nanti kita kasih waktu masing-masing 15 menit ya untuk berpindah nanti tukar ya. Baik, silakan disimak dan dipelajari. Ini volume ya, ini volume. Visual ya. A1 ya. C1 di C2. Ini C3. Mana C3? Ada tuh C2. C3, ada C3. Ketemu kan materinya? Silakan dibaca perlahan. Nah, sampai kalau mau nyimak perhatikan, ini Bapak bagikan lembar kerjanya. Lembar kerjanya untuk masing-masing kelompok. Ini auditori. Ini yang kinestetik. Itu ada space. Nama hotspot. Luas itu buat di sini.
penting. Kapasitasnya kecil gitu ya. Untuk menyimpan Ya, silakan. Jangan lupa ya berkolaborasi, saling menyampaikan masukan ya ke teman-temannya. Kalau berkolaborasi bersama, semua pekerjaan bisa diselesaikan. sesuai data. Kalau ada perbedaan pendapat, ya silakan ditanggapinya dengan baik, ya. Jika ada perbedaan pendapat, dari solusi yang terbaik. Ya. Gunakan bahasa yang santun, yang baik, ya. Kalau ada yang berbeda pendapat, ya silakan ya. Saling menghargai pendapat. Maksud kan banyak. Ya. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh bertanya. Kita diskusikan. Ya. Jalan kelompok apa? Ini yang dari awal ya, dari ada empat ya. Bisa memang dulu. Ya. Baik, untuk perasaan pertama, silakan untuk kelompok perwakilan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nutik Tifal dan teman saya yang bernama. Nama saya Sulika Ridani. Kami berdua di sini perwakilan dari kelompok auditor 1 dan auditor 2. Izinkan kami berdua menjelaskan tentang input device dan processing device. Dan saya akan menjelaskan tentang input device. Jadi, input device ada beberapa jenis, yaitu keyboard. Keyboard adalah memasukkan data berupa angka, huruf, atau simbol. Dan mouse memindahkan pointer dan memilih jenis operasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, scanner, membaca dokumen baik gambar maupun teks dan disimpan secara digital. Dan joystick digunakan saat bermain game atau suatu permainan komputer. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan Kinestetik akan mempresentasikan klasifikasi komponen hardware dan storage device. Nama hardware-nya itu ada disket, media penyimpanan yang terbuat dari bahan bersifat magnetik. Ada optical disk, media penyimpanan yang dapat menampung data cukup besar. Dan yang terakhir ada flash disk, menampung data yang cukup besar dari mulai 512 MB, 1 GB, 2 GB, dan 4 GB. Di sini saya akan menyampaikan output device. Nama hardware, monitor, printer, audio speaker, LCD projector.
Monitor berfungsi untuk menampilkan pemproses data. Printer berfungsi untuk mencetak. Audio speaker untuk pengeras suara. LCD projector untuk menampilkan hasil presentasi. Ya, cukup sekian dari perwakilan kinestetik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata sempurna semua ya, jawabannya tepat ya. Jadi apa yang kalian diskusikan ya sesuai dengan harapan Bapak. Jadi hasil presentasi kelompok bertiga nih, kita kasih A dulu. Baik, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Lesibowo dari kelompok Sains 2 Visual. Sini saya akan menyebutkan kesimpulan. Jadi kesimpulan komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data, kemudian bisa menghasilkan suatu informasi yang berguna. Lalu ada 3 elemen yang membuat komputer bisa berjalan. 1. Brainware, kita sebagai manusia. 2. Software, perangkat lunak. 3. Hardware, perangkat keras. Lalu ada komponen hardware terdiri dari input device, processing device, storage device, output device. Input device fungsi keseluruhannya untuk menginput data-data. Nama hardware-nya terdiri dari 1 keyboard, 2 mouse, 3 scanner, 4 optimal drive. Lalu processing device fungsinya untuk alat-alat yang digunakan dalam memproseskan data, terdiri dari prosesor, motherboard, dan RAM. Lalu strike device fungsinya untuk menyimpan data, terdiri dari disket, optical disk, lalu flash disk. Lalu satu lagi output device fungsinya untuk menampilkan hasil data yang telah kita proses, terdiri dari 4 nama hardware: 1 monitor, 2 printer, 3 proyektor, dan 4 headset. Oke, terima kasih. Baik, jadi ya itu komputer bisa beroperasi jika ada 3 komponen utama kita, pengguna, manusia atau brainware. Ya, tanpa ada manusia, komputer itu tidak bisa beroperasi, tidak bisa nyala. Siapa yang bisa menyalakan komputer? Ya, itu ada pengguna. Kemudian juga ada hardware. Di sini tadi disampaikan oleh teman-teman kalian di sini. Dan ada salah satu contohnya monitor. Monitor adalah salah satu hardware untuk output, ya, menampilkan gambar atau hasil inputan yang diinput oleh si pengguna. Nah, hardware dan firmware tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada software. Tidak ada 2 perangkat lunak ya, ada perangkat lunak OS. Ya, ini perangkat lunak yang ada dalam PC. Ya, kemudian ada perangkat lunak yang aplikasi. Seperti apa? Jadi kalau kita mau ngetik, ada aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah angka, ya. Dan kalian kita belajar untuk yang present. Nah, semua itu harus ada, harus satu padu. Kalau tidak ada, tidak bisa beroperasi. Jadi kesimpulannya, suatu sistem komputer bisa beroperasi jika ada 1 firmware, 2 software, 3 hardware. Jadi teman-teman kalian sudah menyebutkan contoh-contoh hardware yang input apa aja, hardware output apa saja, ya kan? Hardware processing saja, hardware storage, ya, penyimpanan apa aja. Jadi contoh tadi satu aja, untuk yang input seperti saya apa tadi, keyboard. Untuk output ada di sini apa? Monitor, yang output monitor. Kalau storage penyimpanan ada flash disk atau hard disk, ya.
Kemudian ada proses, ada CP. Ya. Baik, alhamdulillah hari ini kegiatan untuk materi sistem komputer ya sudah selesai. Tetapi sebelum kita berakhir, maka kita akan refleksi dulu ya tentang kegiatan hari ini. Ya. Disampaikan di sini. Pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan dan lebih cepat untuk mengerti mengenai komputer ini, Pak. Dan Ada lagi? itu aja. Mungkin ada yang tambahan lagi? Jadi menyenangkan, bisa paham dengan kegiatan hari ini. Ya. Baik, alhamdulillah ya, sebelum kita tutup ya, silakan ketua kelas pimpin doa dulu ya. Siap. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baik kita membaca doa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Mengucap salam.